Ya, Iya, makasih Bang Randy. Ya, Bang Randy dari Kristen atau dari Katolik? ya kalau mau bilang Katolik, Katolik, kalau bilang Kristen, Kristen gitu Bang. Oh, nggak jelas gitu. Ajaran Iya, 2 Korintus 9 ini. ya Iya. begitulah Bang. Jadi menurut saya emang seperti itulah Bang ya. Karena saya udah Ah, mulai mempelajari mana yang benar Bang. ah. Ya, selama ini yang saya jalanin itu kok jadi seperti aneh Bang ya. Saya Kenapa mengikuti anehnya menurut Abang? jadi simpang siur Bang. Jadi simpang siur dalam agama Kristen banyak simpang siurnya Bang. Hah? Anda Banyak simpang. Anda Kristen tapi Anda katakan Kristen simpang siur. Ya, 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 ya. Nah, Terus itulah. gimana, Bang? Karena banyak yang kitab-kitab itu banyak yang dihilangkan Bang di perjanjian baru. Itu. Di Perjanjian Baru, ya. Abang Iya, Abang betul-betul seorang Kristen gitu. Kristen Bang. Oh, Katolik ya udah, juga. lanjut. Kalau KTP Katolik Bang. Oh, baik. Silakan lanjut, Bang. Di Nah, Perjanjian jadi Baru begitu banyak Bang. yang hilang. Ya, saya tahu banyak yang hilang Iya, itu. seperti nggak usah jauh-jauh ada yang kitab yang hampir menyerupai dengan Quran Bang ya. Itu yang dilarang Mm-mm. sama kekristenan Bang. Iya, Barnabas katanya Iya, ya. iya betul. Di situ memang waktu itu saya pernah melihat ada sempat di teman saya tuh kitab Injil Barnabas itu tertulis ada Nabi Muhammad Bang. Betul. Namanya namanya Ahmad. Oh, oh. Di situ Namanya tertulis. Ahmad. Nah, betul. Kan saya pertanyakan siapa Ahmad itu kan? Berarti kan jangan-jangan ya Nabi Muhammad lah Bang. Itu Bang. Ya Emang iya. di situ Yang dimaksud Ahmad itu memang Nabi Muhammad tadi. Saya tampilkan ya ayatnya dalam Quran. betul Bang. Nah, itulah dari saya Mm-mm. lihat situ saya sudah mulai merasa ragu-ragu Bang. Ragu-ragu terhadap Kristen. Iya, iya betul Ah, Bang. Kenapa kok malah Yesus itu malah dianggap mati Bang? dianggap mati. Gitu. Iya, sebetulnya kan saya Mm-mm. perasaan kok pengetahuan saya mah Yesus itu tidak mati Bang. Mm-mm. Pengetahuan saya. Tidak mati. Kok Berarti sama dengan Islam, nggak mati dia. Wa ma ya, qataluhu wa ma salabuhu, dia tidak dibunuh. Tidak mati dia. betul. Jadi ya begitulah Bang. Jadi saya juga termasuk sedih juga ya. Kok bisa seperti ini gitu ya. Kok ada Hmm, sampai ada penyembahan-penyembahan berhala seperti itu ya kan kan itu dilarang Bang. betul. Ya, itu kan Betul, saya dilarang. sepakat itu. Nah, Syirik. Nggak boleh ada dalam penyembahan berhala. Betul. betul. Karena saya sering melakukan kunjungan-kunjungan ke masjid begitu Bang ya. Saya melihat di Hmm. masjid-masjid seperti tidak ada gambar gambar ataupun yang berhala-berhala itu tidak ada, Pak. Oh, nggak boleh di masjid, Bang. Iya, Nggak boleh itu Pak memang. makanya. Memang itulah Berhalaan itu saya. nggak boleh. Baik gambar Itulah manusia atau gambar apapun nggak boleh gitu. betul itu. Makanya kan saya heran, Pak. Kenapa di Kristen malah ditampilkan kayu, kayu salib semuanya dan harus mencium kayu salib Hmm. tersebut, ya kan? Baru diberi tanda di Hmm. dahi. Nah, Hmm. itulah yang membuat saya seakan-akan seperti ragu-ragu, Bang. Gitu, Bang. Hmm. Bang Gitu. Randy, banyak yang tidak percaya katanya Anda seorang Kristen, Kristen KW katanya. Bisa nggak mungkin Abang membacakan doa Bapa kami kayak gitu atau apa gitu? Ya, Mm-mm. Bisa nggak doa Bapa kami? Kan biar kawan-kawan Kristen di bawah mengetahui gitu. oh, Ah, ah. oh gitu. Ya, itu Hmm. memang doa yang sesuai yang dianjurkan Yesus, Pak. Ya, Ya kita harus gimana berdoa bunyinya kepada dia? Bapa lagi. Ya, Bapa Mm-mm. kami yang berada di dalam surga, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, sebab engkaulah mempunyai kerajaan surga, kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sah ya teman-temannya. Ah, ah.
nanti dikira abang nyamar gitu, tuduhannya kan nyamar gitu, atau settingan Yusuf Ini PI katanya. Terserah kau lah kan kayak gitu. kebe- Sebelumnya kan saya nggak kebetulan mengenal juga abang gitu. Mm. ini saya kebetulan ada cindera mata dari rekan saya dapat tasbih bang, makanya saya kalungkan. Alhamdulillah. Ada Itu kalungkan di alat sini bantu bang. hitung buat dikir. Iya Nggak apa-apa. itu. Jadi bagus bang, bagus, menarik kayaknya Anda itu memahami apa yang saya sampaikan kan ada datanya gitu, akurat, jelas. Kan memang seperti itu. Selain hal itu, selain Ahmad tadi, menurut Anda di kekristenan itu yang ya menurut Anda kacau, janggal apa lagi bang? Kejanggalan itu untuk orang-orang yang kaum yang tidak mampu bang, Gimana tuh? seperti saya orang yang tidak mampu ya. Kalau Mm-mm. dalam untuk kekristenan yang sebenarnya bang ya pak ya, kekristenan sebenarnya Mm-mm. kan ada Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, jalalah anak apa gembala apa domba-dombaku, dalam arti kata Mm-mm. penginjilan bang. Mm-mm. Jadi tidak memandang dia itu miskin atau kaya pak ya, Mm-mm. mau menjadikan seorang itu jadi masuk Kristen itu tidak memandang dia itu miskin atau kaya pak. Mm. Sepengetahuan saya ini malah yang ditariknya malah yang kaya saja pak. Nah Yakin? Kenapa kok bisa gitu? iya pak, karena Kenapa gitu? kalau orang karena orang miskin kan persembahannya kan tidak ada pak. Oh, gitu. Kalau orang Mau miskin hanya buat ya kan numpang makan pembangunan di gereja itu gereja dari gitu, persembahan gitu ya. pak. Jadi yang kaya-kaya aja diambil lalu. Iya, makanya pendeta-pendetanya juga kaya pak, ya kan? Mm-mm. Kan dapat dari persembahan pak, dari duit umat Mm. pak. Itu pak. Ah, ah, Jadi ah, seperti ah, itu. ah, Ya, ah. seperti kemarin saya pada saat Natalan, ya pak ya, saya pada Mm-mm. saat Natalan di rumah ini saya kosong ini, tidak ada yang orang-orang gereja yang datang, apapun nggak ada yang datang karena merasa mungkin miskin Hmm, bang, ya kan? gitu. Tapi Ah. malah pada saat Lebaran malah tempat saya ini banyak makanan bang pas Lebaran, jadi lucu. Jadi Iya, iya, perhatiannya itu iya, kan iya. condong itu, saya jadi terharu pak, jadi terharu dengan Ah. keislaman ini pak, masih peduli kepada yang tidak mampu pak, gitu. Iya. Kalau dia tidak peduli sama yang tidak mampu, itu pendusta agama Islam namanya, Bang. Ada di dalam Quran bahkan surah Al-Ma'un. bahkan di depan saya pak pernah seorang pendeta pak ya dengan istri pendeta berantem pak, Berantem. lagi lagi ceramah gitu, lagi ceramah lagi khotbah lagi tiba-tiba berantem, saling saling adu argumen, marah-marahan pak, kok begini, dia sempat narik Apa yang saya. di apa yang dia masalahkan? Masalah kan itu seperti masalah materi pak. Waduh, duit lagi, duit lagi. Nah, ya itulah pak, Saya jadi saya saya ini bingung gini, Bang Randy, sama Kristen ini selama saya belajar kan, dari dulu tuh saya belajar. Kalaunya masalah sunat sakit, itu kan di perjanjian lama tuh sakit. betul Gak mau Kristen. Katanya dalam Kristen sunat rohani. Kan gitu, bukan betul potong kulup. Habis itu, ya habis selain sunat tuh ada lagi yang rohani-rohani juga. Banyak yang ya sakit-sakit. Babi yang haram jadi halal karena enak. betul Iya, terus sunat nggak enak, batal sunat gitu, nggak enak sakit. Nah, semua perjanjian lama tuh semuanya udah batal gitu, kecuali satu, perpuluhan masih berlaku. Perpuluhan tuh dari perjanjian lama untuk suku Lewi kan, kayak gitu. Tiba-tiba masih berlaku di perjanjian baru. Padahal di perjanjian lama katanya udah tidak berlaku lagi hukum-hukumnya, kan gitu. Tapi masih iya aja betul perpuluhan berlaku di perjanjian baru.
gaib kali. Kalau masalah uang, masalah duit, masih rupanya masih dia Betul. nyosor berlaku itu katanya hukum masalah duit. Iya, betul. Aduh, Jadi gitu, Pak. aduh. Itu yang bikin saya bingung, kok bisa gitu perpuluhan lolos gitu. Cuma Bentar, perpuluhan Pak, yang ya. lolos hukumnya. Ya, Yang bentar, lainnya Pak. enggak. Eh, Jadi gitu, Pak. Otomatis kan muat ragu-ragu sayanya. umat ragu-ragu. Iya, umat ragu-ragu. Umat ragu-ragu. Iya, 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 iya. Aduh, Itu. umat ragu-ragu. Kedua juga, ketiga juga. Seperti ini masalah tentang Palestina, Pak ya. Hmm. Masalah Palestina. Saya peduli sama sekali. Makanya saya adalah umat Kristen yang peduli ke Palestina, Pak. Ya, kalau itu sih kemanusiaan lah. Itu Betul. kan Nah, kemanusiaan. bukan juga kemanusiaan, Pak. Bukan kemanusiaan juga. Bahkan Kristen Mm-mm. Palestina dibiarkan, Pak. Palestina itu Oh bukan iya. muslim semua, Pak. Malah sampai Tahu mereka dah minta ya. tolong. Mereka minta tolong kepada Kristen-Kristen di seluruh dunia. Tidak ada yang menolong, Pak. Nggak ada nolong. Malah mereka sudah bilang, saya itu Kristen. Mereka sendiri bilang, saya itu Kristen. Harus begini, begini, begini. Malah nggak ada yang nolong, Pak. Malah mereka bilang, itu katanya Kristen Baal. Penyembah dewa berhala. Kok lucu? Banyak yang panas di bawah napa ya panas. AC di bawah itu 100 PK. Jangan panas napa. Itu, Pak. Saya ini lagi diskusi ngulik-ngulik ya apa yang Bang Randy tahu kan kayak gitu. Kalau panas di bawah tuh kasih AC-nya yang 100 PK gitu. Ketiga, Bang. Seperti Ah. siapa ini? Netanyahu, Bang yang. Ya. Hmm. Netanyahu kemarin memberikan pernyataan bahwa Yesus itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Genghis Khan, Kaisar Mongol. Iya, penistaan itu. Ya. Itu kan jelas-jelas sampai Mojtaba Khamenei mengecam, Pak. Kok Yesus Apa sih? sampai Mojtaba Khamenei itu mengecam dengan pernyataan Netanyahu tersebut, Pak. Itu. Dan di situ saya bilang, kok malah yang berbuat jahat malah dibela, Pak. Ya. Kalau kami Islam itu memuliakan Yesus, Pak, memuliakan Nabi Ya. Isa, bukan dimusuhi. Justru itu, Pak. Justru itu. Kok seperti seakan-akan Yesus itu dianggap tidak ada, dianggap mati, Pak. Dari mana, Pak? Itu kan kan bingung sayanya juga. setan Nyahu itu kan dia Yahudi kah itu? Gak tahu sih Malah saya. di dalam setan rumah, itu. malah di dalam rumahnya tuh saya dapat profil videonya, Pak ya, tentang di rumahnya, Pak ya, terdapat patung dewa Baal, Pak. Oh iya, ada juga saya lihat itu. Ya itu, disitulah. Ada. Oh ternyata dia ini penyamaran. Jangan-jangan dia ini kalau dalam Islam ini dajjal kali mungkin, Pak. Pak, Itulah. Ya, Pak Randy, ya. saya panggil Pak atau Abang bingung saya jadinya. Panggil Abang aja ya, Bang Randy ya. Ya, Bang oke, Randy, siap. ini kayaknya banyak yang kepanasan minta naik sama saya. Boleh ke saya naikin gitu. satu Kristen Oh, gitu? naik. Nanti dikira Naikin kita aja, nggak settingan. Naikin aja, Pak. Anda di sini dulu ya. Satu-satu Bang Paras. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Iya, Islam Bang. Islam Pak Ustadz. Ada yang mau disampaikan, kita cari Kristen nih. Ya baik Pak Ustadz. Cari Kristen Pak Ustadz. Baik. Sih. Supaya rame. Yang lain lagi. Iya. Ketiga, Bang, ada lagi, Pak. Yang lucu, Advent, Pak. Ya, Advent itu malah lebih keras daripada Islam malah. Hampir semua yang diharamkan. Nggak makan babi dia. Nggak makan babi, nggak makan sapi, Pak. Nggak boleh makan daging, Pak. Malah lebih parah. Nggak boleh makan daging. Iya. Saya sapa dulu nih Pak, Bang Randy ya, sama Ya. dua orang ini. Halo, selamat malam Jojex. Selamat malam Tete. Selamat malam Bang Uco. Bisakah Anda berdua membuka kamera? Boleh dong. Bisa Bang. Silakan dibuka dulu.
Ya, yang mana Bang? Ikut. Ya, yang mana yang duluan dua-duanya Kristen kan? Betul. Ya. Nah, Anda mau diskusi sama saya atau mau nanya Pak Randy? Ada Pak Bang Randy-nya, silakan. Yang mana duluan? Ikut. Silakan mungkin dari Bang Tete dulu lah, boleh? Ya, oke lah. Kalau saya lihat Bang Randy ini ya doa Bapak kami aja nggak hafal gitu. Nggak hafal? Doa Bapak kami aja nggak hafal. Mungkin ada emosi atau di tingkat gerejanya atau di gimana gitu, saya nggak paham juga. Tadi kan dia udah baca tuh doa Bapak kami tadi. Mau diulangi lagi nggak apa-apa? Salah dia baca. Mau diulangi lagi? Mau diulangi lagi? Nah, mau diulangi Boleh, katanya. boleh. Coba silakan. Kan Bapak kami kan ada versi Katolik dengan versi Kristen biasa, Pak. Ya kurang lebih aja sebetulnya. Ulangi aja Pak, Bapak nggak kami di apa-apa. dalam surga. Bapak kami yang ada di dalam surga. Bila kami pada hari ini kami Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau adalah empunya kerajaan surga, kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Iya, Pak. Bang, itu di Katolik mana sampai yang belajar? Kok sampai banyaknya ketinggalan gitu? Udah jelas-jelas itu. Kenapa, Pak? Kok banyak betul ketinggalan? Ya, karena apa? Kenapa kalau Anda bilang ketinggalan? Karena saya di sini seperti dibiarkan, Pak. Ya kan? Kalau memang tidak mau ketinggalan, itu tarik dong, Pak. Kristen-Kristen semua tarik dong, Pak. Jangan dibiarkan yang miskin yang dibiarkan, yang kaya ditarik, Pak, ke gereja, ya kan? Itu. Makanya perlu belajar pendalaman lagi tentang doa Bapak kami itu. Jangan sampai membaca doa Bapak kami aja nggak hafal gitu. Ini Bapak kami aja, aduh, Bapak ini mungkin kalah dengan anak sekolah minggunya Bapak gitu. Ya, itu karena mereka mempelajari terus, Pak ya. Mereka cuma aja mempelajari aja terus. Sekarang makanya menghayati sebuah keimanan itu bukan hanya mendengarkan dakwah-dakwah saja, Pak. Tidak, saya mempelajari semuanya, dihayati pendalaman tentang keimanan itu. Iya. Doa Bapak kami aja nggak hafal, Bapak. Gimana? Nggak jadi masalah, Pak. Yang penting hati kita, Pak. Bukan masalah doa, Pak ya. Anak sekolah minggu. Iya, nggak apa-apa. Nah, yang penting hati kita, Pak. Bapak kami itu diajarkan Yesus kepada kita gitu. Supaya kita memimpin sebuah ibadah, supaya mengelola keimanan hati kita. Kalau penyampaiannya mengimani sebuah keimanan aja Bapak nggak paham, bagaimana Bapak mengedukasi kawan-kawan Bapak? Iya. Tete, suara Anda kecil kali, Bang. Ya. Itu. Ya. Kalau Bapak dari mana? Ya Kristen gitu, Katolik Bang atau Ucup. Jadi Kristen biasa? kita melanjutkan yang tadi. Kristen yang jelasnya gitu. Oh, Kristen. Sekarang kenapa harus ada perbedaan Protestan dengan Katolik, Pak? Ada perbedaan Protestan, Katolik dengan Advent dengan Pentakosta, Pak. Saya pertanyakan lagi, Pak ya. Sebetulnya kalau kita mengimani itu nggak ada bedanya. Kok mengimani nggak ada bedanya? Ada perbedaan. Betul. Sekarang malah nggak saling gontong-gotokan, Pak. Tidak, ya kan? Tidak. Kalau kita mengimani tidak. Turuni aja saya, banding saya emosi lihat orang ini. Oke, baik Bang Jojek ya. Nanti mungkin kalau mau diskusi silakan kembali naik ya Bang Jojek ya. Iya, saya lihat orang ini pusing, saya lihat dia ini gila menyangkut ilmu agama ini orang. Aduh, ya simpan dulu bahasa kasihnya gitu. Oke lah, kita lanjut Bang Tete lanjut. Iya. Oke lah, kalau membahas Bang Randy saya tidak ke sana oleh membaca doa Bapak kami aja dia nggak hafal gitu. Kalau melawan anak sekolah minggu mungkin lebih pandai anak sekolah minggu daripada dia gitu.
Mic-nya di deketin Bang, tadi kencang gitu. Oke, ya, siap. Hmm. Ya, oke lah. Kalau membahas tentang Bang Randy ini, saya nggak refleks gitu, Bang Ucup. Kita lanjutkan yang diskusinya tadi, soalnya sempat kena tombak tadi Bang Ucup. Oh iya, nggak apa-apa. Baik, mungkin Anda Jadi mau seperti bertanya. yang disampaikan Bang Ucup tadi, seperti yang judulnya Bang Ucup tadi, Nabi Muhammad di dalam Alkitab. Betul, kalau pendapat saya ini betul. Memang ada dua poin yang ada di dalam sana. Di Ulangan 18 ayat 20 itu salah satunya. Kemudian di dalam Yeremia 3 ayat 2. Nah, itu sudah jelas. Boleh Abang buka, boleh Abang dalami, Bang Ucup dalami malam ini. Boleh dipahami seperti apa sih Nabi Muhammad itu? Seperti apa sih Yesus itu? Supaya pendalaman lagi. Jangan sampai kita membaca satu ayat itu copot, tapi tidak memahami tentang ayat itu. Oke, siap. Itu. Iya, Bang Randy-nya. Diulang Bang. Jadi gini, Bang Ucup. Kalau melanjutkan yang tadi, ada 2 poin yang saya dapat di dalam Alkitab ini. Seperti judulnya yang dibuat Bang Ucup ini. Di dalam Ulangan 18 ayat 20 yang sudah dibacakan oleh Bang Ucup tadi. Kemudian di dalam Yeremia 3 ayat 2. Boleh Bang Ucup baca. Gitu. Perlu dipahami, didalami lagi untuk menyampaikan sebuah konteks itu. Jangan copot kebanyakan, nanti kita tidak mampu untuk menjelaskan, mengedukasi kawan-kawan yang di bawah ini, gitu. Kalau Bang Randy ini dia tidak memahami, doa Bapak kami aja dia nggak sampai gitu. Jadi saya maklumi aja. Mohon nanti didalami lagi Bang Randy tentang keimanannya. Jangan sampai keimanan buta, tidak memahami. Makanya kalau dalam gereja itu jangan cuma duduk aja, dibaca Alkitabnya gitu. Kalau Abang baca ini gimana Bang yang lengkap? Coba beda atau seperti apa? Sebetulnya nggak ada bedanya sih, Bang Ucup. Nggak ada bedanya. Ya kan Anda tadi bilang Pak Randy juga lengkap. Yang lengkapnya kayak gimana gitu? Ya, coba memang Abang nggak lengkap bacain. ya. Dia ada ketinggalan ya. Bapak kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Nah, di situ sudah ketinggalan dia. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, di situ dia ketinggalan. Dia akan langsung lompat. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin. Gitu. Nah, dia kan banyak ketinggalan itu. Ya kan gitu. Kalau kita hanya bisa menyalahkan kan tapi nggak bisa benerin nanti susah kan gitu. Ya, makanya dia perlu bimbingan lagi, perlu membaca lagi. Di mana sih doa itu? Mungkin beda versi kali. Bukan beda itu. Tetap kita kan satu Alkitab, nggak mungkin beda. Alkitab itu ada beda Pak. Pak, di Katolik dengan Kristen Pak beda Pak. Ya, ada yang kalau di Katolik ada yang bilang dimuliakan atau bilang dimuliakan seperti Bapak bilang dimuliakan, dikuduskanlah. Itu dimuliakan ada juga. Nah, itu udah beda Pak. Iya kan? Kalau beda itu nggak beda jauh, tetapi kalau ketinggalan ayatnya itu nggak mungkin gitu. Ya. Sekarang kalau Pak ini sama Pak Tete ini Kristen mana Pak? Kalau kita sudah jelas Protestan gitu. Protestan apa itu? GPIB, GPI, ya, atau HKBP? Protestan. Nggak ada lagi yang ini itu lagi. Kan ada Pak, banyak kan GBI, ada HKBP. Kita jangan membedakan itu. Keimanan itu Kristen ya tetap satu. Alkitabnya tetap satu. Nggak bisa kita membeda-bedakan Alkitabnya kita. Alkitabnya juga ada berapa Pak? Karena Katolik beda juga Pak. Ya bedanya di mana? Di Katolik ada namanya Deuterononika. Kitab tambahan dari Katolik kan? Ada Pak. Iya. Ya silakan aja Bapak imani tentang itu kan. Bapak imani yang beda itu
tetapi jangan sampai Bapa kami itu lupa, Pak. Nah, itu yang diajarkan oleh Yesus kepada kita, iya betul, umatnya. Nah, gitu. Betul. Iya. Oke, Bang Randy, Nah, jadi itulah. saya kembali ke Kenapa sekarang topiknya, Bang Ucup. Saya minta Bang Ucup, memang betul Nabi Muhammad itu ada di dalam Alkitab, tetapi sangat jelas di sana, tapi tidak disebutkan namanya. Boleh Bang Ucup, selain Ulangan 18 ayat 20 tadi, silahkan baca dalam Yeremia 3 ayat 2. Boleh. Supaya itu didalami, kemudian berilah edukasi yang baik kepada kawan-kawan kita yang di bawah ini. Jangan sampai kita tidak menyampaikan, tidak mengedukasi, mencopot-copot ayat, tetapi tidak memahami makna dan tujuan pada ayat itu. Itu Bang Ucup. Kalau Yeremia 3 itu bacain. Kenapa jadi tertuju ke situ? boleh disimpulkan, boleh disenggol di sana, boleh. Kalau tidak disenggol ya nggak apa-apa juga, Bang Ucup. Ya karena nggak ada hubungannya. Nah itu, nubuatan itu memang tidak ada hubungannya kalau kita melihat konteksnya. Tetapi ada hubungannya, ada kaitannya dengan sebuah pandangan masa depan. Nubuatan untuk masa yang akan datang. Gitu. Nubuatan itu sama di dalam Ulangan 18 ayat 18. Ya kalau Anda mau tuduhkan ke Nabi Muhammad, Yeremia 3 nomor 2 itu nggak cocok karena Nabi Muhammad bukan orang Baduy dia. Makanya dari itu Bang. Nggak cocok, makanya saya nggak bawa Yeremia. Kita bahas aja lah Ulangan 18 saja. Nabi Muhammad itu bukan orang Baduy, yang Anda bawakan itu orang Baduy, itu seorang Baduy. Gak nyambung. Betul, memang nggak nyambung. Tetapi kalau judulnya Nabi Muhammad ada dalam Alkitab, ya kita senggol-senggol dikit ya nggak apa-apa gitu. Kalau yang itu saya sepakat. Ya, coba kalau kayak gini, Anda buka lagi. Bentar ya, bentar saya bukakan. Tapi ini kita diskusi aja Bang Ucup ya. Jangan sampai kita memahaminya bukan menyenggol sedikit atau tidak ada penyenggolan sedikit tentang yang kita tentang junjungan kita gitu. Jangan sampai kita diskusi yang melenceng pada sebuah judul gitu. Karena judulnya sangat jelas ini, Nabi Muhammad dalam Alkitab gitu. Oke, baik Bang. Coba sekarang Anda ke Yesaya 29. Nih, saya bukakan aja ya, Yesaya 29 saya bacakan dulu. Ya, Yesaya 29. Ya, mungkin mau satu sekop nggak apa-apa. Asal jangan melenceng pada judulnya Bang Ucup ini. Oke, ntar. Nih. Di Yesaya 29 ya teman-teman, Yesaya 29 ya. Yesaya 29. Bangsa yang buta. Kalau mau menyenggol Nabi Muhammad bisa juga, ya betul. Tercengang-cenganglah penuh keheranan. Ya. Jadilah mabuk tetapi bukan karena anggur. Jadilah pusing tetapi bukan karena arak. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak. Bla bla bla. Kan kayak gitu ya. Terus 11 nih, ya. Maka bagimu penglihatan dari semua itu seperti sebuah kitab yang termatrai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Betul. Sebab kitab itu termatrai. Betul. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Oke? Nah, baik. Jadi kalau kita mau menyenggol Nabi Muhammad secara konteks di dalam kitab Anda ada. Karena sejarahnya apa? Nabi Muhammad ya satu-satunya orang yang diberikan kitab, tapi dia menjawab, aku tidak dapat membaca. Betul.
Nah, maka dari itu ada nubuatan Nabi Muhammad di kitab Anda tuh. Kan seperti itu. Ya. Kalau saya sepakat sih, Bang Anu. Ini ada tambahan ini. Jadi 3 poin lagi nih untuk Bang Ucup nih. Makanya direnungkan lagi untuk malam ini supaya memahami tentang ayat itu. Terus Nabi Muhammad menurut kata Yesus juga ada. Yesus menubuatkan Nabi Muhammad. Mau? Gimana itu, Bang? Boleh. Yohanes 16:13. Lebih banyak lebih bagus. Lebih banyak lebih bagus itu, Bang. Supaya kita tahu seperti apa kelakuan tentang keimanan kita, siapa yang kita ikuti, siapa yang jadi panutan kita, siapa yang menjadi sesembahannya kita gitu. Oke, Alkitab Sabda Yohanes 16 nomor 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Oke? Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi, kata Yesus setelah dia pergi, akan ada datang Roh kebenaran. Bang, kitab Anda itu kan kita mengetahui bersama, ya. Dia pakai bahasa apa, Bang? Yunani dan Ibrani. Kalau di Indonesia kita nggak bicara ke sana. Kalau kita sampai mendalami ke Septuagintanya, mungkin nggak dapat kita. Kalau di dalam Alkitab itu sudah jelas. Kalau di dalam Yohanes itu jauh dibandingkan 3 poin yang kita bahas di atas tadi, Bang Ucup. Oh, kata Yesus ini yang paling dekat, Bang. Nih. Kalau di situ malah jauh, Bang. Kata Yesus yang lebih dekat. Kenapa saya bilang kata Yesus ini yang lebih dekat? Karena apa? Roh kebenaran, nih seperti Yohanes 16:13 tadi, Roh kebenaran yang dimaksud oleh Yesus, kita terjemahkan apa? Roh Ahmad. Tuh. Jauh, Bang. Jauh sekali itu. Coba Anda pakai teks kalau teks bahasa Indonesia sudah sangat jelas itu, Bang Ucup. Nih, Roh kebenaran bahasa Indonesia kan sudah jelas itu. Kalau dikembalikan lagi ke bahasa lain, kita jauh itu, Bang. Nggak bisa kalau dikembalikan kosakata Yesus ke dalam bahasa asli kitab Anda, Roh Ahmad kata Yesus. Tapi yang jelas itu, Bang Ucup, paling dekat itu Ulangan 18 ayat 20, Bang. Kemudian dengan Yeremia 3 ayat 2 tadi, itu yang paling dekat sudah. Nah, kalau Yeremia tadi orang Baduy udah ada bantahannya. Ulangan 18 nomor 20, Nabi Muhammad itu tidaklah mati ketika menyampaikan firman. Tuh gimana? Bisa gampang saya bantah. Iya, boleh, Bang. Itu boleh, Bang. Nabi Muhammad lebih banyak lebih bagus ketika itu, menyampaikan firman dia kalau dia berdusta menyampaikan firman itu dia akan mati. Betul. Tapi selama sampai dia menyampaikan Al-Qur'an itu sampai selesai, dia nggak mati-mati gitu. Nggak cocok. Artinya Ulangan 18 Anda tuduhkan ke Nabi Muhammad, atau Yeremia 3 orang Baduy tadi ke Nabi Muhammad. Nggak cocok. Jadi kalau kita lihat di Ulangan 18:18 dan Yohanes 16:13, Yohanes 16:13 Yesus berkata akan datang Roh kebenaran. Siapa yang dimaksud Roh kebenaran? Ternyata adalah Roh Ahmad, yaitu Roh Nabi Muhammad. Nih jauh sekali itu, nih, Bang Ucup. Roh Nabi Muhammad ini kata Yesus seperti apa? Jadi gini Bang Ucup. Bentar, Bang, saya lagi jelasin. Kata Yesus, roh Nabi Muhammad ini, roh kebenaran ini kayak gimana? Ia akan memuliakan aku, sebab ia memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Contoh, Nabi Muhammad sekarang banyak menyampaikan tentang masalah Nabi Isa, ya, tentang Yesus. Dan Nabi Muhammad juga memuliakan Yesus. Dia adalah orang benar, bukan anak hasil zina, ibunya orang benar. Beda dengan Kristen.
Kalau Kristen apa? Mengatakan Yesus mati terkutuk di tiang salib. Itu memuliakan atau menghina jadi gitu gini bang, loh. gini bang Ucup. Itu Kalau bang, kita makanya mendalami secara sedikit saya keseluruhan, memang sampaikan betul bang. sama Anda. Bentar, dikit lagi. Ya, Jadi yang dimaksud roh boleh. kebenaran oleh Yesus itu, dia akan memuliakan Yesus. Roh Ahmad itu akan memuliakan Yesus. Dapat kita lihat bang di Al-Quran kami. Ya, sedikit saya menjelaskan dulu. Di Al-Quran kami tentang masalah Nabi Isa itu banyak. Dia tidak disalib, dia tidak dibunuh. Tapi diserupakan. Terus dia diangkat ke langit. Barafa'ahullahu ilaihi. Terus dia adalah seorang nabi. Qala inni Abdullah. Dia hamba Allah. Atani al-kitaba. Dia diberikan kitab Injil. Wa ja'alani nabiyya. Dijadikan seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bisalah. Dan dia akan dijadikan orang yang diberkahi dimanapun ia berada. Wa awsani bisolati wa zakati ma dumtu hayya. Ya, atau dia akan melaksanakan sholat atau sujud dan zakat sepanjang hidupnya. Buktinya Yesus sujud di Taman Getsemani. Ya kan gitu. Wa barrom biwalidati walam yaj'alni jabbaron syaqiyya. Dan dia tidak durhaka kepada ibunya. Dan dia bukan orang yang sombong. Sangat mulia. Betul. Kami umat Islam, Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sangat memuliakan Yesus. Beda dengan Kristen. Dengan datangnya Yesus ke muka bumi ini sebagai firman dari Tuhan yang akan menebus dosa kita, dengan cara mati terkutuk di tiang salib. Mati terkutuk dibilang ini penghinaan atau memuliakan. Nah, itu kan pemahaman bang Ucup. Pemahaman bang Ucup dengan pemahaman kami beda. Ya, mungkin yang menghina Yesus itu adalah Kristen. Jadi begini bang Ucup. Bang Ucup memuliakan yang namanya Nabi Isa, kami memuliakan Yesus. Tetapi Nabi Isa dengan Yesus itu memang jauh beda bang. Kalau Nabi Isa di dalam Al-Quran yang abang itu tidak disalibkan, Yesus di Alkitab kami disalibkan. Memang pada lalu zaman kenapa Kristen menyamakan bang? Gak ada disama-samakan, gak ada. Loh, yang menyamakan Nabi Isa dengan Yesus itu Kristen bang? Gak ada. Di mana? Loh, nggak tahu. Di mana? Nah, kita Yesus. Udah bukan nih, Nabi saya Isa. kasih lagi. Saya kasih lagi buktinya. Orang Kristen bukan Nabi Isa yang kami sembah bang. Yesus. Ya. Orang Kristen menyamakan Nabi Isa kami dengan Yesus. Bukan Islam yang menyamakan, tapi orang Kristen yang menyamakan Nabi Isa dengan Yesus. Ini kan Alkitab Anda tuh, ya. Oke. Coba lihat. Matius 1, pasal 1. Nih. Apa bunyinya? Inilah Yesus Kristus. Bawahnya Yesus Kristus. Bawahnya Yesus Kristus. Ya, beberapa terjemahannya gitu. Bentar Bang. Ya, beberapa terjemahannya. Tuh. Ini Yesus. Ini Yesus. Ini Yesus. Tiba-tiba di sini apa nih? Berubah jadi Isa Al-Masih. Itu yang abang baca itu lain. Ya, yang menyamakan itu adalah Kristen. Yang abang baca itu lain bang. Pakai Bang, LAI aja bang. Alkitab. Bang Ucup. Alkitab sabda. Pakai LAI aja. Matius 1 pasal 1. Yang menyamakan Nabi Isa dengan Yesus itu Kristen. Yesus tiba-tiba diganti jadi Isa. Kenapa gitu? Tuh. Tiba-tiba diganti jadi Isa kenapa? Jangan menjauh pada konteks Bang Ucup. Kita kembali ke judulnya Bang Ucup, Nabi Muhammad Anda jelaskan, ada Bang. di dalam Alkitab. Anda jelaskan gitu. dulu ini. Jangan menjauh pada konteks. Kenapa Kristen menyamakan Yesus dengan Nabi Isa kami? Pendapat saya jangan menjauh pada konteks, Bang Ucup. Ya, kita kembali ke tema Anda kita jelaskan gitu. dulu Bang, saya nggak menemukan penjelasannya ini. Kalau penjelasannya ke sana, kita jauh pada konteksnya Bang Ucup. Anda menuduh Islam katanya yang menyamakan Nabi Isa dan Yesus itu adalah Islam. Saya tidak menuduh, tapi beda gitu.
Ya udah yang menyamakan Isa, itu Isa Kristen. sesembahan Bang Ucup, Saya Yesus tunjukkan sesembahan sama saya gitu. Tetapi saya tunjukkan sama Anda, Bang, ya. tetapi kita Yang jangan menjauh menyamakan pada itu adalah konteksnya, Kristen. Bang Tuh. Ucup. Kita jangan menjauh pada konteksnya. Jangan melenceng Enggak, pada konteks lah, Bang Ucup. Saya mau minta penjelasan Abang ini, kenapa Kristen menyamakan dengan Nabi Isa saya? Jadi begini Bang Ucup, mungkin besok lusa Bang Ucup buat lagi judulnya supaya kita jelaskan. Tetapi malam ini jangan sampai kita melenceng pada yang dibuat judulnya oleh Bang Ucup gitu. Oh, abang nggak mau jelasin ini, kenapa Kristen menyamakan dengan Nabi Isa? Karena temanya bukan itu, Bang. Jadi kita jangan melenceng pada tema itu. Oh. Jadi ikutilah temanya Bang Ucup gitu. Oh, Anda juga Anda juga tadi bilang Yesus dengan Isa beda katanya. Nanti kita jelaskan, Bang. Anda bikin nanti kita jelaskan tentang Anda itu, Bang. Kita jangan melenceng pada tema aja gitu. Anda yang bawa saya ke Yesus dengan ke pembahasan Yesus dan Isa, tapi malah Anda pula yang gak mau menjelaskan. Nantilah Bang buat tema ulang gitu. Jangan kita melenceng pada, atau Bang Ucup takut nih kembali ke temanya Bang Ucup gitu. Bukan masalah takut ke temanya, kalau Anda membahas Anda membahas satu topik tuh Bang ya, Anda bahas secara logika sampai kita selesai. pahami dulu konteksnya Abang. Jangan sampai kita melenceng pada temanya Abang gitu. Temanya Abang itu kan kalau kita mau Bang sudah jelas tuh. Nabi Muhammad ada di dalam Alkitab gitu. Saya pembicaraannya itu ke arah Isa dan Yesus, karena Anda mengarahkan ke sana, selesaikan dulu pembahasan itu. Kan Anda juga yang ajak saya tadi. Ya, saya kata tidak Anda mengajak, Isa dan Yesus itu saya tidak mengajak ke sana. Katanya. Seharusnya Bang Ucup itu memahami tentang makanya saya bilang dari awal tadi, jangan jauh-jauh menyenggol pada yang judul temanya Bang Ucup gitu. Paham nggak Bang Ucup? Aduh. Jadi nggak ada penjelasannya nih, kenapa Nabi Isa kami dicomot di kitab Anda, nggak ada penjelasannya? Kalau masalah itu Bang, saya nggak memakai sabda, tapi saya memakai LAI Bang. Terserah Anda. Ini kan kumpulan dari kitab Anda, TB, ayat, TTA, semuanya LAI. Bukan. Kita memakai LAI. TB2 Bang. Selaber 2011 juga ada tuh ya. Makanya saya minta penjelasan sama Anda. Makanya kenapa logika, di sini malah Nabi Isa kami disamakan? Saya memakai kitab apa gitu, apakah TB1, apakah TB2 atau yang lain, baru saya jawab. Kalau Bang Ucup menjelaskan sabda itu kan tidak seiman dengan saya Bang. Kitab Anda loh, nggak seiman apa? Itu sabda Bang. Alkitab sabda ini kitab Anda, Alkitab. Masa Anda nggak seiman dengan kitab Anda sendiri? Iya. Alkitab saya nggak ada nama Isa gitu Bang. Dalam Alkitab saya nggak ada. Mungkin tanya aja sama Bang Randy itu, ada nggak dalam Alkitabnya dia Isa itu? Gimana tanggapan Bang Randy Bang? Silakan. Saya minta tanggapan Bang Randy. Silakan ngomong Bang Randy. Buka mic-nya. Mic-nya Bang. Beda-beda versi Pak jadi Alkitabnya. Saya bingung juga. Kalau Alkitab yang benar itu sebenarnya harus satu semuanya, mau versi apa tetap bahasa Indonesia yang sama. Jangan ada versi Sabda, ada versi Lai, ada versi Katolik, ada versi Pentakosta, ada versi Advent. Beda-beda memang Pak. Di Advent juga beda Pak. Jadi ada perbedaan. Nah, itu yang membuat saya bingung. Jadi saya sendiri bingung. Bingung juga beliau. Kok bisa dibeda-bedakan? Kok bisa beda-beda kata beliau? Makanya tuh tadi ada Yesus, ada Isa. Ngapain beda gitu? Coba. Kalau saya nggak bingung. Sekarang jadi gini Pak ya. Banyak yang bilang katanya Isa Al-Masih itu bukan Yesus. Kata siapa? Sedangkan di sini juga ada namanya gereja Isa Al-Masih Pak. Ada namanya gerejanya gereja Isa Al-Masih. Kenapa mesti berarti mengambil dari kata Islam dong? Nah itulah. Berarti kan Isa dengan Yesus itu sama Pak. Ya, sama Isa dengan Yesus itu, karena cikal bakalnya kalau di Kristen itu Maria, kalau di Islam itu Maryam.
sudah sama, cuma bahasanya, penerjemahannya itu versi Arab, kita itu versinya versi Yahudi. Yesus memang beragama Yahudi aslinya. Dia lahir dari bangsa Yahudi. Ya, karena dia keturunan Daud. Daud dari bangsa Yahudi. Nah itulah. Jadi maksudnya sisi makanya saya bilang Isa dengan Yesus itu sama, tidak ada beda. Ya, jadi pesan saya gini aja, Pak Randy, sama Bang Tete ini, ya. Jangan Anda mengatakan Islam yang menyamakan. Enggak, Islam enggak menyamakan Nabi Isa dengan Yesus. Yesus itu enggak. Kristennya sendiri yang menyamakan Nabi Isa dengan Yesus, gitu loh. Kalau saya mengatakan beda, Bang Ucup. Kalau saya mengatakan beda. Lembaga-lembaga Anda yang menyamakan. Ya bolehlah dikatakan lembaga-lembaga kami gitu. Tapi kalau saya jelas mengatakan beda. Beda. Yesus ya sesembahan kita. Isa sesembahannya Bang Ucup gitu. Bang Ucup. Saya nggak menyembah Nabi Isa. Ngapain saya nyembah Nabi Isa? Aneh-aneh aja. Nah itu dia. Makanya kita kembali ke tema awal Nabi Isa itu dia menyuruh saya menyembah Allah. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ya'budullaha rabbi wa rabbakum. Aku tidak memerintahkan kepada manusia kecuali satu hal, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, kata Nabi Isa. Makanya saya sembah Allah, mengikuti apa kata Nabi Isa, sembah Allah. Makanya Yesus juga menyuruh menyembah Allah. Lukas 4 nomor 8. Nah, di situ dikatakan seperti apa? Hanya kepada Allah saja. Ya, sembahlah Allah Tuhanmu dan Tuhanmu. Ya, gimana ya? Lukas 4 nomor 8. Sembahlah Allah, ya. Kita buka aja ya. Lupa saya isinya kayak gimana. Nih. Tapi intinya kita dalami ke tema aja Bang Ucup. Udah Saya lebar kesana menyampaikan kemari dua, aja juga ngajak Bang Ucup nambah satu jalan-jalan Bang masalahnya. Aduh. Nih. Tetapi Yesus berkata, ya ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, makanya saya sembah Allah ya di Islam, betul, menyembah Bang Allah. Ucup. Tapi alangkah baiknya kita kembali ke temanya Bang gini, Ucup Bang. gitu. Jangan melenceng Masalahnya jauh gini. pada tema. Jadi kita mengedukasi yang di bawah ini Bang Ucup. Jangan sampai kita melenceng jauh pada tema Bang, itu. Gini, bentar. Gitu. Sedikit saya mau tanya sama Anda. Yesus menyuruh menyembah Allah. Lalu Anda menyembah siapa? Yesus. Ya jelas beda. Yesus. Beda udah. Iya makanya kita jangan melenceng jauh. Kita kembali ke topik Yesusnya tadi. menyuruh sembahlah Tuhannya Yesus. Lalu kau malas Yesusnya yang kau sembah. Salah kaprah Bang. Oke lah, boleh lah Bang Ucup katakan salah gitu. Tapi kita kembalilah ke tema Bang Ucup ini. Saya membawa 2 poin, Bang Ucup membawa 1 poin tadi Bang Ucup. Jadi ada 3 poin yang kita bahas. Mungkin itu lebih elegannya, lebih dekat pada judul yang Bang Ucup bawa gitu. Kalau masalah lain nanti kita mungkin Bang Ucup bikin judul lain, mungkin ada waktu kita naik, kita boleh naik gitu. Jangan sampai pembahasan kita melenceng pada judul yang ada. Jadi kita mengedukasi kawan-kawan kita yang di bawah ini supaya paham. Ada 3 poin yang kita bawa, kemudian kita sampaikan, kita edukasi kawan-kawan yang di bawah ini. Jangan sampai kita melenceng pada judulnya Bang Ucup gitu. Gitu Bang Ucup. Ya udah, tadi saya menyampaikan roh kebenaran adalah roh Ahmad. Itu sesuai Quran surah As-Saff ayat 6. Kalau Anda mau bantah Bang, ya silahkan Anda bantah pakai data Anda. Bahwa apa? Yang saya katakan roh kebenaran itu bukanlah roh Ahmad gitu. Ya, mungkin Anda bisa marahi Google gitu. Atau disuruh Google revisi lagi gitu. Ustaz, kalau saya tidak membantah itu Bang Ucup. Saya tidak membantah Gimana Pak Reddy? Tapi saya membawa dalil. Ini aja, intinya begini aja Pak ya. Kalau itu ibaratnya Yesus itu Tuhan ya.
Coba kita semua buka masing-masing dari agama Islam dengan agama Kristen, syahadat. Syahadat untuk masuk Islam itu atau gimana? Syahadat untuk masuk Kristen itu gimana? Dari awal semua masuk syahadat itu harus mempercayai kepada Allah itu sendiri. Itu semua syahadat. Tidak ada. Emang ada syahadat di Kristen, Pak Randy? Ada syahadat Katolik, ada syahadat Kristen Protestan. Coba suruh Bapak Teteh. Ada syahadatnya? Ada, Pak. Ada. Ada. Kayak gimana? Jadi gini, Coba Bang Randy, jelaskan. Syahadatnya ada. saya jangan Ada, melenceng jauh lah, jangan melenceng jauh pada judul yang ada ini. Ini Bang Ucup yang punya rumah di sini kan sudah jelas punya judul, punya konteks yang dia bawa. Itulah yang kita bahas. Dalam sebuah pembahasan, alangkah baiknya kita ngikuti yang sudah dibuat oleh Bang Ucup. Kalau mau tema yang lain, ada waktu yang lain. Begitu Bang Ucup. Iya. Kalau saya kan tadi udah menjabarkan semuanya, apalagi yang mau Nah, saya bahas iya, tema itu. ya makanya tema itulah yang kita jawab, kita bahas. Apa yang lebih dekat pada itu yang kita jelaskan. Jangan sampai kita melenceng pada tema itu. Iya. Bang Ucup dengan data dalil yang ada. Saya juga dengan data dalil yang ada. Boleh dibaca. Bang Ucup punya Alkitab juga di sana. Saya punya Alkitab juga di sini. Tadi kan Nah, ini Pak. kejam kali nih moderator. Langsung diturunin moderator itu. Ini Pak, saya mau jelaskan. Iya. Saya mau bicarakan Pak ya. Nah, gini di Kristen juga ada syahadatnya Pak. Semua pada lupa. Ada Pak. Jadi di situ aku percaya ini syahadat Kristen Pak ya. Ada Pak. Jadi begini, sebelum masuk Kristen ada baca seperti Muslim juga baca syahadat kan Pak ya. Nah, ini ada di Kristen itu ada Pak. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Di situ tertera Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus putranya yang tunggal. Berarti kan Yesus itu putra, berarti dalam arti kata dia itu ciptaan, bukan Tuhan. Sudah semua syahadat itu ada. Aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pak Ustaz. Ya, di situ sudah ditondong situ. Siapa Allah itu, siapa Yesus itu, Pak? Dicomot lagi istilah Islam syahadat. Itu Pak. Iya, dicomot lagi kan gitu istilah Islam syahadat. Aduh, memang nggak ada pendirian ya kalian ini ya. Semuanya nyomot ke Islam. Allah comot ke Islam. Apalagi Rasul comot ke Islam. Ayat comot ke Islam. Syahadat comot pula sekarang. Betul Pak. Jadi mereka lupa Pak. Jadi mereka lupa. Setelah saya sadar Pak ya. Malah di situ yang diutamakan adalah kata Allah Pak. Jadi bukan kata Yesus. Tidak ada. Oh saya harus masuk bilang ini. Yesus adalah Bapa yang Maha Kuasa. Tidak kan Pak? Cuma ada di situ tertulis. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan akan Yesus putranya yang tunggal. Yang dikandung oleh perawan Maria. Nah, itu aslinya Pak. Ya, seperti kalau di Islam. Seperti di Islam juga sama kan Pak ya. Asyhadu Allah ilaha illallah. Ya Pak ya. Tiada Tuhan selain Allah. Iya. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu itu sama semua. Ya, seperti itu Pak. Jadi kan otomatis yang diutamakan adalah nomor satu adalah Allah Pak. Bukan utusan. Kalau dia yang kayak gitu, Pak Randy nggak bisa disebut syahadat itu. Kalau seperti kata-katanya tadi ngambil nyomot syahadat tapi nggak ngerti apa itu syahadat. Emang mereka ini. Udah habis pikir saya Pak Randy. Aduh. Betul Pak. Itulah membuat saya juga jadi bingung Pak sekarang Pak. Tapi dalam arti kata kebingungan saya ini akhirnya menjadi satu jurusan Pak. Jadi saya harus tetap percaya kepada Allah. Semoga Anda dilembutkan hatinya dan mendapat hidayah dari Allah Pak Randy. Amin gitu. Pak. Amin Pak. Saya mau dulu mau ke kamar mandi Pak ya. Saya mau dulu izin turun dulu. Iya. Karena saya ada sesuatu nanti saya balik lagi Pak. Baik. Makasih ya Pak ya. Ya, selamat malam Pak Ustadz.
Malam. Halo, selamat malam Om Ben.